suci, dan kita bersyukur karena Allah Zat yang Maha Luhur. Limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayahnya kepada hamba-hambanya, sehingga kita semua bisa memenuhi panggilannya, yaitu sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam tak lupa pula kita sanjungkan kehadiran Nabi Allah, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita semua sebagai umat setianya mengharapkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Tak lupa pula, marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita. Iman dan takwa itulah bekal kita nantinya. Bekal kita nantinya sewaktu-waktu kita memenuhi panggilannya. Jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan siang yang berbahagia ini, yang ingin saya sampaikan dalam khutbah ini dengan tema 5 dalam ibadah haji. 5 dalam ibadah haji. Calon ibadah haji dari Indonesia sudah sebagian besar berkumpul di Madinah untuk gelombang pertama. Untuk gelombang kedua berkumpul langsung di Mekah. Dan yang di Madinah selama 9 hari melaksanakan serangkaian ibadah yang dilakukan, yaitu sholat arba'in. Sholat arba'in setiap harinya 5 kali sholat fardu, dilakukan dengan 8 hari, insya Allah 40 kali sholat fardu kita melakukan sholat arba'in. Semua jamaah calon haji berbondong-bondong, lari-lari, kejar-mengejar menuju Masjid Nabawi. Jangan sampai ketinggalan sholat fardu itu supaya mencapai sholat arba'in itu. Benar, yang saya alami sampai orang itu supaya jangan ketinggalan, apalagi yang jauh dari hotel. Kejar-kejaran. Dengan niat yang ikhlas, insya Allah akan dikabulkan, sholat arba'in bisa terwujud. Selain sholat arba'in, serangkaian ziarah-ziarah yang sudah ditentukan, tentunya dipandu oleh Karom, ketua rombongannya, untuk membawa ke tempat-tempat bersejarah. Setelah itu 8 hari menuju 9 hari, jamaah calon haji yang ada di Madinah siap-siap untuk menuju ke Mekah Al-Mukarramah untuk umroh wajib dengan pakaian ihram serta menjauhi larangan selama memakai ihram. Jamaah menuju ke Mekah dengan mikot di kota Bir Ali. Nama masjidnya Zulhulaifah. Di situ kita sholat sunnah 2 rakaat dengan niat umroh wajib menuju ke Mekah Al-Mukarramah. 400 km lebih perjalanan menuju ke kota suci Mekah.
Sampailah di Mekah, kita naruh barang-barang di hotel dulu. Setelah itu oleh ketua rombongan dibawa ke Masjidil Haram untuk melakukan umroh wajib. Apa saja yang dilakukan? Yang dilakukan kita sebut TST. Tawaf, sa'i, dan tahallul. Tawaf dengan mengelilingi Ka'bah 7 kali dengan doa-doa yang sudah ada di panduan buku haji. Selesai tawaf, melakukan sholat sunnah di depan pintu Multazam. Selesai, lanjut dengan sa'i. Sa'i lari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah selama 7 kali. Juga dengan panduan doa-doa yang dibagikan buku panduan haji. Selesai berakhir di Bukit Marwah, jamaah calon haji melakukan tahallul. Selesai, boleh lepas pakaian ihram. Nah, setiap harinya kita menunggu tanggal 8 Zulhijjah melakukan serangkaian ibadah rutin di Masjidil Haram. Tapi ada juga jamaah yang melakukan melakukan umroh sunnah. Nah, sholat umroh sunnah bisa juga dimulai startnya atau mikotnya itu di daerah Jarona. Itu yang pertama. Adapun yang saya sampaikan 5 ad tadi, yang pertama adalah niat. 5 ad yang pertama adalah niat. Setiap calon jamaah haji harus meluruskan niatnya. Salah satu hadis yang sering kita dengar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan bagi seseorang apa yang dia niatkan. Kita harus meluruskan niat. Niat haji hanya semata-mata Allah, bukan karena gengsi dengan sahabatnya, gengsi dengan atasannya, gengsi dengan mertuanya. Bukan itu niatnya, tapi niatnya semata-mata mengharapkan ridhonya Allah. Maka dalam bacaan talbiyah yang sering kita dengar, labaik, Allahumma labaik, labaik, la syarika laka labaik. Itu meluruskan niatnya dengan talbiyah itu. Aku datang memenuhi panggilanmu, aku datang memenuhi seruan. Jemaah rahimakumullah, yang kedua, itu adalah sehat. Setiap calon jamaah haji harus sehat. Sehat jasmani dan sehat rohani. Sehat jasmani harus diperiksa bagaimana jantungnya, rongsen paru-parunya, termasuk di dalamnya suntik meningitis. Itu harus disertai dengan kesehatan rohani. Calon jamaah harus bisa mengikuti serangkaian tata cara haji. Maka sering kita adakan manasik haji. Supaya sehat, kita selalu memohon doa kepada Allah. Allahumma inni as'alukal afa wal afiyah wassalamah bidini wa dunya wal akhirah. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu maaf dan sehat walafiat. Dan berikanlah kami keselamatan dunia dan akhirat. Itu ad yang kedua. Adapun ad yang ketiga yang kita lakukan adalah harus memiliki ragat. Bahasa daerah, ragat. Bahasa nasionalnya biaya. Jadi ad yang ketiga harus ada biaya, ada ragat.
Biaya baik biaya perjalanan haji maupun biaya untuk keluarga yang ditinggalkan. Dalam mukadimah saya sampaikan al-ayat walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang mempunyai kesanggupan atau mempunyai biaya mengadakan perjalanan ke Baitullah. Yang keempat adalah tekad. Kita harus punya tekad. Orang yang berangkat haji mempunyai tekad, fokus, konsentrasi penuh, tidak gampang terganggu oleh gesekan-gesekan lain. Ada yang mempengaruhi, anakmu masih 1 tahun, kasihan ditinggal haji. Kalau sudah niat, Allah yang akan menjaga keluarga yang ditinggalkan. Dan yang kelima adalah berangkat. Nah, dalam berangkat tadi sudah saya sampaikan, yang berangkat dari Madinah menuju ke kota Mekah sudah mengadakan umroh wajib, dan selanjutnya menunggu tanggal 8 Dzulhijjah hari Tarwiyah. Jamaah seluruhnya menuju ke Arafah. Nah, kita disunahkan hari Tarwiyah dan hari Arafah untuk puasa sunnah. Walaupun dalam keadaan sakit, jamaah semuanya tidak terkecuali wajib wukuf di Arafah. Setelah selesai sholat zuhur tanggal 9 Dzulhijjah ada khutbah wukuf, dan sorenya kita meninggalkan Arafah menuju ke Musdalifah. Di Musdalifah kita mabit serta disunahkan untuk mengambil kerikil untuk lontar jumroh di Mina. Nah, setelah kita mabit, paginya setelah kita beberapa bisa tidur, menuju ke Mina dan langsung melakukan lontar jumroh yang pertama hanya 1 di Aqobah, masih dengan pakaian ihram. Dengan 7 kerikil kita lontar jumroh di Aqobah. Selesai itu kita kembali ke maktab di Mina, yaitu melakukan tahallul awal. Kalau yang tadi tahallul umroh, ini tahallul haji awal. Boleh kita lepas pakaian ihram. Baru besok paginya kita lontar jumroh untuk 3 tempat, yaitu Aqobah, Ula, dan Wusta. Bagi jamaah yang ingin hanya 2 kali atau 2 hari lontar jumroh langsung ke Mekah, itu nafar awal. Tapi sebagian besar Indonesia nafar sani, nambah 1 hari lagi untuk lontar jumroh baru menuju ke Mekah untuk melakukan tawaf haji yang kita kenal dengan tawaf ifadah. Sudah nggak usah pakai ihram lagi, boleh. Selesai tawaf ifadah 7 kali keliling Ka'bah, dilanjutkan dengan sa'i. Selesai sa'i 7 kali, Safa Marwah, berakhir di Marwah, baru terakhirnya kita melakukan tahallul yang kedua. Dengan total jumlah 3 kali tahallul dengan umroh wajibnya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, barangkali itu yang saya sampaikan dengan tema 5A serta proses perjalanan kita melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan saudara-saudara kita, sahabat kita yang ada di Mekah Al-Mukarramah bisa menjalankan kegiatan ibadah haji dengan sehat dan lancar dan pulang ke Indonesia dengan memperoleh haji yang mabrur. Dan kita yang belum selalu memohon dan memohon, insya Allah akan diberikan kesempatan, diberikan untuk kita melaksanakan ibadah haji.
untuk tahun-tahun yang akan datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samii'un alim. Aqulu qouli hadza li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya amruna bil ittihadi wa ihtisami bi hablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jamaah rahimakumullah, sekali lagi pada khutbah kedua ini marilah kita memohon kepadanya, mudah-mudahan kita selalu diberikan sehat walafiat, diberikan ridho dan berkahnya, sehingga bisa melakukan aktivitas-aktivitas kita sehari-hari, dan mudah-mudahan aktivitas kita, kreativitas kita menjadi aktivitas dan kreativitas yang soleh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allah wa ja'al fil qalbi nura wa fis sam'i nura wa fi basari nura wa fi lisani nura wa man yasani nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa min amami nura wa min khalfi nura. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ibadallah. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.